Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Icanawai dengan NIM 1I1220809. Nah, pada kesempatan kali ini tuh saya akan membahas materi pada modul apa itu Introduction to Thirds atau pohon, di mana pada pembahasan pertama ini yaitu ada ringkasan, di mana untuk pengantarnya itu ada pengantar thirds atau pohon, kemudian ada definisi properti ADT thirds, yaitu menghitung kedalaman dan tinggi thirds binar, kemudian implementasi thirds. Nah, kemudian juga menggunakan daftar terurat menggunakan array algoritma transversal thirds. Nah, di sini ada pengantar. Di mana di sini ada struktur data nonlinear. Nah, di sini tuh menyediakan algoritma yang lebih cepat untuk pencarian dan pengembalian data dibandingkan dengan struktur data linear atau array atau linked list. Nah, kemudian menyediakan organisasi data yang alami yang secara bersifat hierarki. Nah, kemudian di sini juga ada gambar pada samping ini, yaitu di mana di sini itu ada pohon keluarga, di mana pohon ini itu menunjukkan beberapa keturunan Abraham seperti yang tercatat dalam kitab Kejadian pasal 25 sampai 6. Nah, di sini tuh Abraham berada di pucuk pohon sebagai leluhur utama. Kemudian itu cabang-cabang utama ini menunjukkan anak-anaknya, yaitu Ismail, Ishak, Sirham, Jaksan, Medan, Midian, Isbak sama Suha. Nah, kemudian pohon ini tuh menampilkan keturunan lebih lanjut dari beberapa anak tersebut, di mana ada Ismail, Ismail, kemudian ada juga Ishak. Nah, kemudian keturunan Ishak dibagi menjadi dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada apa nih? Esau dan Jacob. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya di sini itu ada definisi dan properti pohon. Jadi pohon itu adalah tipe data abstrak yang menyimpan elemen-elemen secara hierarki. Dengan pengecualian elemen teratas, setiap elemen dalam pohon memiliki elemen induk dan nol atau lebih elemen anak. Kemudian elemen teratas dari pohon disebut akar, yaitu root dari pohon. Nah, untuk gambar di sini tuh di sini ada struktur organisasi perusahaan, di mana ini adalah diagram pohon yang menunjukkan struktur organisasi perusahaan bernama Electronic RUS. Nah, kemudian di mana perusahaan ini memiliki 4 divisi utama, yaitu RID, Sales, purchasing, sama manufacturing. Nah, kemudian di mana definisi sales ini tuh dibagi lagi menjadi domestik, internasional. Kemudian international sales ini dibagi lagi menjadi Kanada, Amerika Serikat, kemudian dan overseas. Kemudian overseas ini dibagi lagi menjadi Afrika, Eropa, Asia, dan Australia. Nah, kemudian divisi manufacturing ini tuh dibagi menjadi TV, CD, sama tuner. Nah, kemudian dengan menggunakan diagram pohon, hubungan hierarki dan struktur organisasi ini dapat digambarkan secara jelas dan mudah dipahami. Kemudian menunjukkan bagaimana setiap bagian dari perusahaan ini berhubung satu sama lain dan bagaimana tanggung jawab dan wewenang distribusi. Nah, untuk materi selanjutnya di sini ada formal definition atau definisi formal. Nah, jadi secara formal ini kita bisa mendefinisikan pohon T sebagai sekumpulan node yang menyimpan elemen-elemen sedemikian rupa sehingga node tersebut itu memiliki hubungan orang tua anak yang memenuhi properti berikut. Di mana jika T tidak kosong, ia memiliki node khusus yang disebut akar T yang tidak memiliki orang tua. Kemudian setiap node V dari T yang berbeda dari akar memiliki node orang tua unik W. Setiap node dengan orang tua W adalah anak dari W. Nah,
Di sini diperhatikan bahwa menurut definisi pohon dapat kosong yang berarti memiliki node yang memiliki node sama sekali. Kemudian konversi ini juga memungkinkan kita untuk mendefinisikan pohon secara rekursif. Nah, kemudian di sini ada dua node yang merupakan anak dari orang tua yang sama adalah saudara kandung. Kemudian sebuah node V adalah eksternal jika V tidak memiliki anak. Sebuah node V adalah internal jika memiliki satu atau lebih anak. Kemudian node eksternal juga dikenal sebagai daun. Nah, kemudian sebuah node U adalah leluhur dari sebuah node V jika node sama dengan V atau U adalah leluhur dari orang tua V. Sebaliknya kita mengatakan bahwa sebuah node V adalah keturunan dari sebuah node U jika U adalah leluhur dari V. Nah, di sini ada sebuah EGD yaitu dari pohon T adalah sepasang simpul yaitu U dan V, di mana U adalah orang tua dari V atau sebaliknya. Kemudian sebuah part dari T adalah urutan simpul-simpul yang mana dua simpul berbentuk sebuah eight, yaitu pohon adiktik mengandung PET atau SC252, kemudian project, demos, dan market. Kemudian sebuah pohon dikatakan terurut jika terdapat urutan linier yang bermakna di antara anak-anak dari setiap simpul. Nah, di sini ada gambar, ada contoh gambar di mana gambar ini tuh apa ya, menunjukkan struktur data pohon terurut atau order tree yang mempresentasikan organisasi sebuah buku, yaitu di mana akar pohon ada buku. Kemudian buku ini dibagi menjadi bagian utama, yaitu perfect, part A, part B, dan referensi. Kemudian perfect ini dan referensi ini memiliki beberapa subbagian yang ditandai dengan simbol paragraf. Sini seperti simbol paragraf yang ini, yang P. Kemudian part A ini terdiri dari beberapa bab, yang C1 dari C1 hingga C5. Kemudian part B ini terdiri dari beberapa bab dari C6 dan C9. Setiap bab CH ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Misalkan C1 dibagi menjadi S11. Ini sebenarnya ini simbol apa ini ya? S aja. S11, kemudian S14, sama juga dengan seterusnya yang ada di sini. Nah, dari beberapa bagian S ini memiliki subbagian lebih lanjut yang ditandai dengan simbol P ini. Dimana tanda ini itu menunjukkan bahwa ada bagian-bagian lain yang tidak ditampilkan dalam diagram. Nah, seperti ini juga ada struktur pohon di mana menggunakan hierarki dari sebuah sistem khusus atau mata kuliah. Di mana di sini ada akar pohon ini, ada akar pohon ini, di mana akar-akar pohon ini saling membagi juga seperti yang ada pada contoh buku ini. Nah, jadi untuk apa ya? Untuk keterangan dari pohon kedua ini menyatakan the interface hierarchy of modeling variance abstraksi dengan mengimplementasikan tree dan struktur, di mana hierarki ini pewarisan yang memodelkan berbagai abstrak dan implementasi struktur pohon, di mana digambarkan mengilustrasikan bagaimana struktur pohon dapat digunakan untuk mempresentasikan hierarki dalam dalam sistem khusus dan juga dalam pemrograman berorientasi objek untuk struktur data pohon. Nah, di sini ada D3 ADT atau pohon ADT. Nah, jadi kita mendefinisikan ADT pohon itu menggunakan konsep posisi sebagai abstraksi untuk node dari pohon, di mana elemen disimpan di setiap posisi dan posisi tersebut memenuhi hubungan induk anak yang mendefinisikan struktur pohon objek posisi untuk pohon mendukung, di mana metodenya itu itu ada elemen dimana untuk mengembalikan yang disimpan dari posisi P, kemudian ada ADT yaitu pohon kemudian mendukung metode dimana root ini itu
mengembalikan posisi akar dari pohon T atau node jika T kosong. Kemudian root P ini itu mengembalikan true jika posisi P adalah akar dari pohon T. Kemudian T parent ini itu mengembalikan posisi dari induk posisi atau non jika P adalah akar dari T. Kemudian kemudian selanjutnya yaitu Danon Childers kemudian mengembalikan jumlah anak dari posisi P, kemudian seterusnya. Nah, kemudian di sini ada duct typing atau mengetik. Di mana duct typing ini tuh cara pemrograman di mana sebuah objek yang dimasukkan ke dalam fungsi atau metode mendukung semua tanda tangan, metode dan atribut yang diharapkan dari objek tersebut pada waktu berjalan. Kemudian tipe objek itu sendiri tidak penting, yang penting adalah objek tersebut itu mendukung semua metode atau atribut yang dipanggil padanya. Oleh karena itu, dalam duct typing ini itu terkadang dianggap sebagai cara berpikir daripada sistem type. Kemudian untuk dalam data typing ini juga kita tidak mendeklarasikan tipe argumen dalam properti fungsi atau metode. Ini berarti bahwa compiler tidak dapat melakukan pengecekan type. Yang benar-benar penting adalah apakah objek memiliki metode dan atribut tertentu pada waktu berjalan. Kemudian istilah ini juga berasal dari sebuah pepatah pepatah lama, yaitu jika berjalan seperti bebek, berenang seperti bebek, dan bersuara seperti bebek, maka mungkin itu adalah bebek. Nah, bahkan entitas non-bebek itu yang berlaku seperti bebek dapat dianggap sebagai penekanan dan pada perilaku. Kemudian dengan analogi juga, itu untuk membahas pemrograman tipe objek tidak penting selama objek tersebut berperilaku seperti yang diharapkan. Nah, di sini ada abstract base class of tree data structure atau kelas abstrak data atau kelas basis abstrak untuk struktur data pohon. Nah, di mana di sini kita mengikuti prinsip data typing itu tadi yang menyediakan kelas abstrak dasar dan beberapa subkelas coordinate yang mewarisi dari kelas dasar ini. Di mana kelas dasar ini terdiri dari posisi kelas bersarang dengan metode-metode abstrak, kemudian beberapa dari metode abstrak, beberapa dari metode coordinate yaitu root, left, dan empty. Kemudian juga tidak ada instansi kelas yang dibuat untuk kelas abstrak dasar ini. Nah, di sini ada satu kelas, yaitu ada kelas tree. Mungkin bisa kita coba untuk implementasikan. Ini mungkin bisa kita bagi. Mungkin ini kita komen dulu. Oh ya, kita buat file baru untuk materi ke-7 aja. Nah, di sini ada kelas tree. Kemudian pada dalam kelas tree lagi itu dimana untuk kelas tree-nya ini tuh kelas dasar abstrak yang mewakili struktur data pohon. Mungkin kemudian ini untuk atau kita tulis saja dimana kelas dasar untuk kelas abstrak yang mewakili struktur data pohon.
Kemudian di sini ada kelas, kita buat lagi untuk kelas positionnya. Dimana ini itu sebuah abstraktir steps yang mewakili apa ya, lokasi satu elemen. Kemudian kita pada tulis ini untuk metodenya itu yang pertama metode elemen sel. Kemudian di sini itu pada pada kelas elemen itu kemudian not implementasi error, di mana ini tuh dimana harus diimplementasikan. Kemudian untuk elemennya ini itu dimana untuk mengembalikan elemen. Nah, kemudian def self kemudian di sini untuk metode add ini itu mengembalikan true jika posisi lain tidak mewakili. Sisi lain tidak mewakili. Kemudian not implementasi error, dimana ini tuh harus implementasi dari subclass. Kemudian di sini juga ada def. Ini itu untuk mengembalikan true. Kemudian dimana harus kemudian ada def present self
yaitu untuk berikan jumlah anak. Kemudian di sini juga untuk def, sini ada nom shoulders self, di mana ini itu untuk menghasilkan iterator dari anak-anak, hasilkan iterator dari kelas anak-anak. Kemudian ada def len, untuk ini itu untuk mengembalikan jumlah total dari elemen. Kemudian ada def is root self ini itu untuk mengembalikan true jika tidak memiliki anak. Kemudian def is empty self, yaitu untuk mengembalikan hasil mengembalikan true jika pohon kosong. Kemudian di sini ada return len self. Nah, dimana ini itu untuk mengembalikan hasil perbandingan apakah panjang pohon itu adalah 0. Nah, kemudian untuk di sini itu untuk oh iya, harusnya di sini kita tambahkan lagi untuk def is self p, dimana ini itu untuk mengembalikan sama juga jika kan true jika tidak memiliki anak. Kemudian return self no. Nah, di mana ini itu untuk mengembalikan nilai perbandingan apakah jumlah anak P adalah 0. Nah, kemudian di sini untuk rootnya itu ada return self dot root sama dengan P.
di mana ini itu untuk mengembalikan hasil perbandingan apakah P adalah akar pohon. Nah, kemudian seperti ini. Jadi ini adalah metode-metode dari kelas tree atau kelas pohon. Kemudian di kelas dasar abstrak ini mewakili seluruh data pohon. Kemudian kan lagi kita buat kelas function, itu seluruh abstrak yang mewakili lokasi satu elemen. Nah, di sini ada elemen pertama ada metode elemen yaitu mengembalikan elemen, kemudian ada metode aid yaitu mengembalikan true jika pohon lain tidak memiliki, kemudian ada ne yaitu mengembalikan true, kemudian ada parents yaitu mengembalikan jumlah anak, kemudian ada num children yaitu mengembalikan terdaftar dari kelas anak-anak, kemudian lain itu mengembalikan jumlah data dari elemen, kemudian root ini mengembalikan jika tidak memiliki anak. Kemudian self ini juga mengembalikan true jika tidak memiliki anak, dan in seperti ini yaitu mengembalikan true jika pohon kosong. Lanjut. Kemudian di sini ada materi selanjutnya itu ada computing depth atau menentukan kedalaman, di mana kita misalkan P adalah posisi dari sebuah simpul pohon T, ya kemudian kedalaman P ini adalah jumlah nenek moyang dari P, yaitu tidak memiliki P itu sendiri. Kemudian kedalaman akar T adalah 0 karena akar tidak memiliki nenek moyang. Kemudian kedalaman P juga dapat didefinisikan secara rekursif yaitu sebagai berikut, di mana jika P adalah akar, maka kedalaman P adalah 0. Kemudian jika tidak, kedalaman P adalah 1 ditambah kedalaman induk dari P. Nah, kemudian pada gambar ini tuh di sini ada diagram pohon yang dimana menunjukkan node dengan tabel kedalaman D, di mana akar pohon memiliki kedalaman 0 yaitu sama dengan D sama dengan 0. Kemudian ada anak-anak langsung dari akar itu memiliki kedalaman 1 yaitu D1, kemudian cucu-cucunya itu memiliki kedalaman D2. Kemudian panah ini itu menunjukkan antara not dan orang tua, menyoroti bagaimana kedalaman terhitung dengan menentukan satu pada kedalaman node orang tua. Nah, di sini ada def depth kemudian sama dengan self, di mana ini itu untuk mengembalikan jumlah level yang memisahkan posisi P dari akar. Di mana jika kita ingin mengecek apakah simpul P adalah akar pohon. Nah, kemudian di sini ada if sama dengan self is root P, di mana jika P adalah akar, kedalaman P adalah 0. Kemudian di sini ada return 0 dan kemudian ada else, di mana else ini tuh jika P bukan akar, maka kedalaman P adalah 1 ditambah kedalaman induk dari V, di mana fungsinya ini tuh memanggil diri sendiri atau rekursif untuk mendapatkan kedalaman dari induk P. Kemudian ada return plus 1 self def self parents. Nah, kemudian untuk pada gambar ini itu, di mana di gambar tersebut ini menunjukkan dua pohon tree dan bagaimana metode depth berfungsi untuk menghitung kedalaman node dari root. Kemudian untuk pohon kiri ini ada jumlah. Kemudian untuk pohon kiri ini, kemudian di sini ada jumlah node-nya itu yang dimana n sama dengan 5, kemudian kedalaman max D1 sama dengan 4, kemudian kedalaman max D2 sama dengan 2. Nah, di sini juga ada ada waktu berjalan T kedalaman P untuk posisi P adalah saat D sama dengan P itu petunjuk kedalaman P pada pohon T, dikarenakan algoritma melakukan langkah rekursif waktu konstan untuk setiap jalur P, yaitu D dalam kurung DP tambah 1, dimana kedalaman T ini itu berjalan waktu on kasus terburuk, dimana N adalah jumlah total T posisi T, karena posisi T ini mungkin memiliki kedalaman 1 jika semua node membentuk satu cabang. Nah, kemudian di sini ada menghitung tinggi.
yaitu eh, untuk menghitung tinggi ini itu di mana ketinggian posisi P dan pohon ini dapat didefinisikan secara rekursif, di mana jika P adalah daun, maka tinggi P adalah nol. Kemudian jika tidak, maka tinggi P adalah satu lebih tinggi dari tinggi maksimum anak P. Nah, kemudian tinggi pohon ini tak kosong, T adalah angka akar T. Kemudian dalil tinggi pohon tak bohong T sama sama dengan kedalaman maksimum posisi daun, dimana kita menyediakan dua implementasi untuk menghitung ketinggian, dimana Heik T yang pertama ini itu memanggil algoritma dot dot eh, memanggil algoritma depth sama dengan P, dan setiap posisi daun T menghasilkan kompleksitas waktu khusus terburuk, yaitu O(n kuadrat 2). Kemudian kemudian helix 2P ini tuh memanggil diri sendiri secara rekursif untuk memberikan kompleksitas waktu inner dan on. Nah, di mana penjelasan ini tuh pada gambar ini kita memiliki sebuah pohon dengan beberapa node dan penjelasan mengenai ketinggian height dan kedalaman depth dari node-node tersebut. Di mana node dengan H2 ini adalah root atau akar dari pohon, di mana tinggi dari akar pohon ini adalah 2 karena jarak dari akar ke daun terjatuh adalah 2 level. Kemudian untuk highlight untuk pertama ini itu node ini adalah anak dari root. Tinggi dari node ini adalah 1 karena jarak dari node ini ke daun terjatuh adalah level 1. Kemudian dengan H sama dengan 0 ini, yaitu node ini adalah daun atau leaf. Tinggi dari daun adalah 0 karena tidak ada chair node di bawahnya. Kemudian node D2 ini itu D2 ini itu adalah node yang memiliki kedalaman 2 dari root kedalaman diukur dengan dari root ke node tersebut, yaitu 2 level. Nah, kemudian untuk D1 ini untuk memiliki halaman 1 dari root, kemudian diukur dari root ke node tersebut, yaitu level 1. Nah, leaf node atau node daun ini tuh yang tidak memiliki anak tersebut, live node atau node daun dalam gambar, di mana menunjukkan dengan garis biru dan label label live nodes. Nah, di sini kita masuk pada masih lanjutan, dan n ini memiliki posisi dan lanjut, di mana sini ada n jumlah posisi ini ada di pohon, misalkan terdapat posisi daun L, misalkan waktu kompositas, di mana gambar ini itu menunjukkan dua kasus pohon dengan N5. Dan N5 terdapat node di mana N5, kemudian jumlah nodenya ini dan L ini adalah jumlah daun atau jumlah yang berbeda untuk menghitung kompleksitas waktu dalam mencari kedalaman pohon. Di sini ada di sini ada kasus 1 N sama dengan 5, kemudian L sama dengan 3, di mana terdapat node 5 dengan 3 daun tarik ke dalam hitungan untuk setiap node. Di mana juga ini kasus 1 bagi N sama dengan 5 kemudian 3, di mana C1-nya ini untuk setiap node dihitung sebagai 1 ditambah dengan kedalaman dari node tersebut. Tetap total waktu kompleksitas T dihitung sebagai jumlah dari semua nilai C, di mana di setiap T sama dengan 13 ini menunjukkan bahwa kompleksitas waktu dalam kasus ini tuh adalah O N kuadrat 2.
Nah, untuk pada kasus kedua ini itu terdapat 5 node dengan hanya satu daun, di mana keterlambatan hitungan untuk setiap node, yaitu nilai C ini untuk setiap node dihitung sebagai satu ditambah dengan kedalaman dari node tersebut, di mana total waktu kompleksitas T ini dihitung sebagai jumlah dari semua nilai C dari setiap T sama dengan 10, di mana menunjukkan bahwa kompleksitas waktu dalam kasus ini adalah ON kuadrat 2. Jadi kesimpulannya ini dari kesimpulan kedua gambar ini ketika n meningkat maka batas waktu dari komputasi akan menjadi kuadrat terhadap n atau ON kuadrat 2. Ini berarti waktu komputasi ini bertambah secara kuadrat seiring bertambahnya jumlah node dalam pohon. Eh, Di sini ada highlight lagi, di mana highlight ini memberikan pertama waktu terburuk atau ON, kemudian Childers P ini Childers P ini tuh untuk P ini bekerja dalam waktu O sama dengan O dalam kurung P tambah 1, di mana CP-nya ini menunjukkan jumlah anak dari P. Nah, kemudian untuk highlight ini menghabiskan O CP tambah 1 di mana di setiap posisi P untuk menghitung maksimum, jadi waktu dijalankan keseluruhan adalah seperti yang ada pada rumus ini. Kemudian di sini proporsinya ini kita misalkan T adalah pohon dengan n posisi, dan misalkan CP ini menyatakan banyaknya nilai dari posisi dari T kemudian menunjukkan posisi T. Dimana pembenaran pada setiap T ini kecelakaan akar adalah anak dari posisi lain, dan dengan demikian menjumbang satu unit pada jumlah di atas. Nah, kemudian di sini ada binary tree atau pohon binari atau pohon binar, di mana pohon binar ini adalah pohon yang teratur dengan properti berikut, yaitu setiap nodenya ini memiliki paling banyak 2 anak, di mana di setiap anak node ini dilabeli sebagai anak kiri dan anak kanan. Kemudian anak kiri ini mendahului anak kanan dalam urutan anak-anak dari sebuah node. Nah, pohon ini itu yang berakar pada anak kiri atau anak kanan dari subpohon kiri atau subpohon kanan masing-masing dari V. Nah, kemudian pohon binar dikatakan tepat jika setiap node memiliki 0 atau 2 anak, di mana pohon setiap ini juga disebut sebagai pohon binar penuh. Nah, kemudian jadi dalam beberapa binar yang tepat setiap node internal memiliki tempat 2 anak, di mana posisi binar yang tidak tepat disebut tidak tepat. Contohnya pada pohon keputusan itu adalah pohon binar dari yang diperoleh dengan memutuskan serangkaian pertanyaan yang tidak atau ekspresi aritmatikanya itu yang dapat diwakili oleh pohon binar, di mana daun yang dikaitkan dengan dengan variabel dan konstanta, dan node internal adalah operatornya. Kemudian untuk pada pohon keputusan decision tree ini untuk memberikan nasib investasi, di mana pohon ini disebabkan di sebelah kiri ini adalah pohon keputusan yang digunakan untuk memberikan nasihat investasi berdasarkan responsi dari beberapa pertanyaan. Nah, kemudian di mana pertanyaan pertama adalah Are you nervous? Di mana apakah Anda gugup? Dan jika jawabannya yes atau ya, maka disarankan untuk menggunakan saving account atau rekening tabungan. Tetapi jika jawabannya no atau tidak, eh, pertanyaan berikut yaitu will you need to account a course
most of the money within the next 5 years, itu di mana apakah Anda akan membutuhkan sebagian besar uang Anda dalam 5 tahun ke depan. Nah, kemudian jika jawabannya yes, maka disarankan untuk menggunakan money marketing vote. Kemudian ketika jawabannya no, maka akan diajukan lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Seperti seterusnya. Sampai seterusnya. Nah, kemudian untuk pada biner kedua ini itu adalah pohon representasi ekspresi aritmetika, di mana pohon ini di sebelah kanan ini itu adanya pohon biner yang merepresentasikan ekspresi aritmetika. Setiap nodenya di dalam pohon ini adalah operator aritmetika seperti kurang, tambah, kali, dan angka. Kemudian kita masuk lagi pada definisi recursive dan binary tree, di mana pada sebuah binary tree ini adalah kosong atau terdiri dari sebuah node R yang disebut sebagai akar dari T yang menyimpan sebuah elemen. Kemudian sebuah binary tree ini mungkin kosong yang disebut subtree kiri dari T. Kemudian sebuah binary tree mungkin kosong yang disebut subtree kanan dari T. Nah, kemudian untuk ADT binary tree ini itu sebagai tipe data abstrak sebuah binary tree, itu implementasi dari tree yang mendukung 3 metode akses tambahan, di mana T-Live ini itu mengembalikan posisi yang mewakili anak kiri dari P atau non jika P tidak memiliki anak kiri. Kemudian right ini mengembalikan posisi yang mewakili anak kanan dari P atau non jika P tidak memiliki anak kanan. Kemudian sibling ini itu mengembalikan posisi yang mewakili saudara dari P atau not jika P tidak memiliki saudara. Kemudian kita masuk pada implementasi the binary tree abstraksi kelas implementasi atau implementasi kelas basis abstraksi pohon. Nah, di sini itu kelas binary tree ini masih bersifat abstrak, di mana kelas ini mewarisi semua properti dari kelas tree, misalnya parents, is life, dan road, dan lain-lain. Kemudian menyediakan dua deklarasi untuk dua metode abstrak baru, yaitu life base, itu posisi anak kiri dari P, kemudian right P atau posisi dari anak kanan dari P. Kemudian menyediakan implementasi coordinate untuk konkret untuk dua metode. Kemudian slimming P ini itu anak lain dari dua orang tua. Kemudian children's P ini generator untuk anak-anak yang terurut dari sebuah node. Nah, di sini ada kelas binary tree. Kita mungkin bisa langsung saja. Nah, ini saya hapus. Kita kasih komen saja. Jadi selanjutnya di sini kita akan buat kelas binary tree. Kemudian ya, di mana kelas binary tree ini tuh mendeklarasikan kelas binary yang merupakan turunan dari kelas tree. Di mana kelas dasarnya itu di mana kelas dasar abstraknya itu mempresentasikan struktur data pohon biner.
Jadi mungkin di sini kita bisa tulis untuk deklarasi dari kelas binary tree. Nah, kemudian di sini untuk pertama metode life, self, kemudian di mana ini itu untuk mendeklarasikan metode abstrak. Life itu mengembalikan function yang mempresentasikan anak kiri dari P, kemudian mengembalikan non jika P tidak memiliki anak tiri. Jadi mungkin di sini kita akan tulis saja untuk metode abstrak life. Kemudian untuk rice-nya dong bisa kemudian untuk rice note implementasi itu untuk apa ya, yaitu untuk diimplementasi by subclass. Jadi ini tuh untuk apa ya, implementasi jika metode ini tuh tidak diimplementasikan oleh subclass. Nah, kemudian di sini itu def right self, ini tuh untuk ini tuh untuk apa, untuk apa ya, kalau right itu untuk mendeklarasikan metode abstrak right, seperti yang di atas juga tadi tuh. Itu metode abstrak right, dimana ini itu untuk apa ya, untuk mengembalikan function yang mempresentasikan anak kiri dari P, kemudian mengembalikan non jika P tidak memiliki anak kanan, kemudian rise not implementasi errornya ini itu sama juga untuk must di dari implementasi subclass yaitu untuk jika metode tidak diimplementasikan dalam subclass seperti tadi yang ada pada metode live. Kemudian untuk metode sibling, self P, kita kasih besar saja. Ya. Kemudian di sini kemudian untuk def sibling itu mendeklarasikan, itu mengembalikan function yang mempresentasikan saudara dari P atau non jika tidak ada saudara. Kemudian di sini parent sama dengan self parent itu P, dimana ini tuh untuk mendapatkan parent dari P. Kemudian jika parent is non atau tidak ada, ada sini parent. Nah,
tidak ada. Kemudian return non return non eh yaitu di mana untuk returnnya ini tuh P harus root dan tidak memiliki saudara, tetapi else if P sama dengan self titik live uh, kemudian return self duh self self right dengan parent. Nah, tetapi jika uh, jika mengembalikan anak tiri jadi untuk else-nya ini tuh untuk mengembalikan anak kiri dari P adalah anak kanan gitu. Kemudian untuk def children-nya yaitu self P. Kemudian ini itu untuk mendeklarasikan metode generator children, di mana generator ini tuh menghasilkan iterasi dari function yang mempresentasikan anak-anak dari P. Berarti if self left P is not non. Kemudian yield self life P di mana ini tuh menghasilkan anak kiri dari P jika ada. Nah, kemudian kalau if self right P kemudian is not non kemudian nil self right P ini tuh menghasilkan anak kanan dari P jika ada. Kemudian di sini kita masuk pada materi kita masuk pada sifat pohon binary, yaitu dimana menyatakan himpunan semua non dari A. Kemudian dimana kita untuk sebentar, kayaknya ada yang kelewat dah. Yaitu dimana pohon T ini pada kedalaman yang sama dengan ketinggian dari T. Kemudian secara umum level di not paling 2D ini banyak, kemudian jumlah maksimum not pada tingkat pohon biner bertambah secara eksponensial seiring dengan turunan pohon. Nah, kemudian untuk penjelasan di gambar ini, di samping gambar ini itu ada sebuah kumpulan dari not pohon T yang pada kedalaman sama dengan D sebagai level D dan T. Ini. Jadi artinya ini semua not yang berada pada tingkat kedalaman yang sama dalam pohon biner disebut dengan level D. Nah, kemudian misalkan not yang berada di dalam kedalaman 0 adalah root, not yang ada di kedalaman 1 adalah anak dari root, dan seterusnya. Nah, kemudian secara umum level D ini memiliki paling banyak 2 kuadrat D.
Jadi eh berarti jumlah maksimum not pada level D adalah 2, mana pangkat D sebagai contoh pada level 0 yaitu D0, kemudian eh, kemudian D0, kemudian eh jumlah maksimum not pada level pohon biner ini bertambah secara eksponensial saat kita turun ke bawah pohon. Ini menunjukkan bahwa seiring dengan bertanggung jawabnya ke dalam pohon, jumlah not pada setiap level dan bertambah secara cepat, itu secara eksponensial. Nah, di sini itu ada gambar cluster biner yaitu level 0 ini sama dengan D sama dengan 0 memiliki satu non ini. Kemudian level 1 ini tuh D sama dengan 1 itu memiliki 2 non dan seterusnya. Nah, gambar ini tuh mengilustrasikan bagaimana jumlah maksimum not bertambah secara eksponensial dari setiap level. Uh, Kemudian di sini ada proversion di mana kita membiarkan T menjadi pohon biner yang tidak kosong dan biarkan N N kemudian N E dan NI dan H menunjukkan jumlah simpul eksternal, yaitu jumlah simpul internal dan tinggi dari T. Kemudian masing-masing maka T itu memiliki sifat yaitu yang sebagai berikut, di mana H tambah 1 lebih kecil N, lebih besar N, lebih besar 2 plus 1, 2 kuadrat H tambah 1 kurang 1, yaitu artinya simpul N dalam pohon biner dan tidak kosong berada dalam rentang dari H tambah 1 hingga 2 kuadrat H tambah 1 kurang 1. Nah, untuk pada contoh kedua ini itu pada simbol ini itu artinya itu sejumlah simpul eksternal NE adalah dalam rentang dari 1 hingga 2H. Nah, kemudian untuk yang ketiga ini itu artinya jumlah simpul internal NI kemudian berada dalam rentang dari H hingga 2H 2 kuadrat H1. Pangkat 2 pangkat H kuadrat 1. Kemudian untuk long ini itu artinya tinggi pohon N berada dalam rentang dari long sama dalam kurung N tambah 1 ini kurang min 1 hingga N tambah 1, N kurang 1. Bukan tambah ya, kurang maksudnya. Nah, selain itu juga jika T adalah pohon biner yang properti atau memiliki semua simpul internal dengan 2 anak, maka T juga memiliki sifat-sifat, yaitu yang sebagai berikut. Jadi di sini yang pertama ini artinya simbol ini itu artinya jumlah simpul N ini dalam pohon biner properti berada dalam rentang dari 2H plus 2H tambah 1 hingga 2 pangkat H tambah 1 kurang 1. Kemudian yang kedua juga ini artinya ini jumlah simpul eksternal NE ini berada dalam rentang H tambah 1 hingga 2 pangkat H. Nah, kemudian untuk yang ketiga ini artinya sejumlah simpul eksternal NI yaitu berada pada rentang H tambah 1 H hingga 2 pangkat H kurang 1. Nah, untuk yang terakhir ini artinya itu pohon H berada dalam rentang dari dari long N tambah 1 hingga N kurang 1 apa ya, bagi 2 ya? Bagi 2. Kemudian di sini juga ada precision gambar yang diterapkan adalah presisi matematika yang berkaitan dengan pohon biner properti yang tidak kosong, di mana properti 8.9 ini itu yaitu dalam pohon biner properti T yang tidak kosong dengan NE simpul eksternal dan A1 simpul internal, di mana kita memiliki NE sama dengan NA tambah 1.
Nah, di sini tuh kita membuat dua tumpukan atau simpul eksternal dan satu lagi untuk simpul internal. Nah, pada kasus pertama ini, jika T memiliki satu simpul V, maka V dimasukkan ke dalam tumpukan eksternal dan tidak ada satupun untuk simpul internal. Sedangkan kasus 2, jika T memiliki lebih dari satu node, kita menghapus sepasang atau satu node eksternal, satu node internal, sekaligus pada akhirnya hanya tersisa satu node yang bersifat eksternal. Nah, untuk eh, hubungan antara di atas itu berlaku secara umum untuk pohon biner, tidak properti dan pohon non biner. Mungkin untuk penjelasan tambahannya itu untuk dari saya, bukan dari saya sih, maksudnya jadi untuk penjelasan tambahannya mungkin pohon biner properti ini pohon biner properti itu adalah pohon biner di mana setiap simpul internal memiliki dua anak. Jadi ini menunjukkan bahwa dengan menghapus sepasang simpul eksternal dan internal dari pohon biner, properti akan selalu berakhir dengan satu simpul eksternal. Oleh karena itu, jumlah simpul eksternal NE selalu satu lebih banyak daripada jumlah simpul internal N1. Nah, kemudian di sini ada struktur pelaksanaan pohon itu itu di sini sini ini pelaksanaan pohon itu struktur tertaut untuk pohon biner representasi berbasis array struktur tertaut pada pohon. Nah, di sini itu untuk pengimplementasian pohon ini itu yang pertama struktur tertaut untuk pohon binar, kemudian representasi berbasis array untuk pohon binar, dan struktur tertaut untuk pohon umum. Nah, di sini kita masuk pada struktur tertaut untuk pohon binar. Jadi untuk setiap node menyimpan representasi ke hal-hal berikut, di mana elemen yang disimpan pada posisi P yaitu node anak kiri, node anak kanan, node induk. Pohon T menyimpan dua variabel, di mana variabel untuk menyimpan referensi ke node akar, kemudian variabel ukuran yang memiliki jumlah node dari T. Nah, di sini ada gambar, di mana gambar ini terdiri dari dua bagian yang menunjukkan struktur data pohon binar, di mana pada bagian A, ini adalah ilustrasi dari sebuah simpul atau node dalam pohon binar. Simpul ini memiliki tiga komponen utama, yaitu elemen, di mana elemen ini adalah nilai atau data yang disimpan dalam simpul, kemudian left yaitu representasi atau pointer ke anak kiri dari simpul, kemudian right yaitu ada representasi atau pointer ke anak kanan dari simpul. Selain itu ada juga representasi parent untuk menunjukkan simpul induk dari simpul tersebut. Nah, kemudian kita berlanjut pada bagian B. Nah, ini adalah presentasi dari pohon binar yang lebih kompleks dengan beberapa simpul. Pohon ini berisi 5 simpul dengan elemen-elemen yaitu Baltimore, Chicago, New York, Providence, kemudian satelit. Nah, di mana di sini itu pohon ini memiliki satu simpul rod di bagian atas ini, di mana yang tidak memiliki induk dan berukuran 5, yang berarti ada 5 simpul dalam pohon ini. Simpul-simpul lainnya dihubungkan ke rod melalui anak kiri dan anak kanan. Ini anak kanan. Secara keseluruhan gambar ini itu menunjukkan bagaimana struktur data pohon binar organisasi dengan simpul-simpul yang saling berhubungan melalui representasi ke anak kiri, kanan, dan induk. Nah, kemudian kita masuk pada implementasi Python dan struktur data binar tertaut. Jadi untuk subkelas dari kelas binar tree ini tuh yang pertama jadi subkelas dari binar tree. Kemudian untuk mengidentifikasi dua kelas bersarang, yaitu kelas node yang tidak dipubliskan untuk mempresentasikan node. Jadi kalau misalnya ada tanda seperti ini itu jadi ini tuh private. Nah, kemudian untuk kelas Plantation ini
function ini yang dipublikasikan untuk membungkus not atau diwarisi dari kelas tree function. Nah, kemudian di sini juga menyediakan dua metode utilitas berikut, yaitu validitas, di mana untuk memeriksa validitas posisi yang memberikan dengan kuat saat membukanya. Kemudian utilitas make function untuk membungkus secara not sebagai posisi untuk dikembalikan kepada pemanggil. Nah, kemudian untuk operasi perbaruan pohon biner terhubung, yang pertama ADT at root, at life, at right, ada T reference, kemudian T delete, kemudian T attack chip. Nah, di sini ada kelas biner Lichen Biner Tree, itu kelas Lichen Biner Tree. Jadi di sini mungkin kita coba untuk pengimplementasiannya. Mungkin ini bisa kita komenkan saja, kasih komen. Nah, kemudian di sini kita akan membuat kelas Lichen binary tree. Kemudian binary tree. Harusnya sambung ya. Nah, kemudian di sini kita akan buat nested noded kelasnya. Dimana sini kita buat untuk untuk kelas node-nya kemudian start enggak, sepertinya ada kesalahan sini. Sorry. Kemudian sama dengan elemen dan kita bagi layar saja ya. Hampir salah. Di sini tutup aja. Kemudian koma parent hampir ya, di sini koma. Kemudian live kemudian right. Setelah itu dimana untuk yaitu ini untuk membatasi atribut yang bisa dimiliki objek node. Kemudian sini kita buat lagi dev init dimana itu ada elemen, ada parent dengan non, kemudian ada live sama dengan non, kemudian ada right sama dengan, kemudian self elemen sama dengan elemen
Kemudian self. Oh ya, jadi untuk elemen ini itu untuk nilai atau data yang disimpan dalam node. Kemudian self dot parent. Jadi kalau misalnya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kalau misalnya ada tanda ini tuh berarti bersifat privacy. Sama dengan kemudian self jadi untuk referensi ke node induk gitu ya. Kemudian self dot live. Kemudian dimana sama dengan live. Dimana ini itu referensi ke anak kiri. Jadi untuk self ini sama dengan live. Ini itu representasi ke anak kanan. Nah, jadi di sini kemudian ada lagi untuk nested function class, itu class function jadi untuk kita buat saja. Dia mengikut ke kelas kelas binary tree dot. Nah, kemudian setelah itu ada def. Jadi setelah itu ada def init kemudian self container sama dengan container, dimana ini itu untuk representasi container. Salah. Harusnya sini masih node. Kemudian sini self dot container sama dengan container. Kemudian self node sama dengan node. Nah, kemudian ada lagi untuk metode selanjutnya itu def element self kemudian return self node elemen, kemudian itu mengembalikan nilai dari node. Kemudian untuk def add self author, kemudian return type author kita harus pakai apa ya lagi, habis author is type ya, type kemudian self and author dot node is self. Jadi ini itu untuk membandingkan dua posisi. Kemudian untuk def validasi validate self p
Kemudian ini tuh is if not is intention, kemudian sp sama dengan self dot loss, kemudian ini tuh untuk memeriksa apakah P adalah instan dari function. Nice. Type error, kemudian P must be proper yang type. Kemudian ini tuh untuk ini tuh pemirsa apakah not sudah tidak valid. Iya. Iya. Dan if p container is not self, yaitu untuk memeriksa apakah p berasal dari kontainer yang sama. Kemudian raise value error, ini tuh untuk apa ya, kemudian sini p does not belong to this container. Kemudian if p not dot parent is p itu apakah not sudah tidak valid. Kemudian raise untuk raise ini value error, kemudian return p not. Ini untuk mengembalikan node yang terkait. Kemudian untuk dev make self, sini itu untuk membuat instant function untuk node yang diberikan. Jadi if node is not known else not kemudian di sini juga ada kemudian di sini ada lagi untuk kelas binary constructor. Sini itu ada kelas binary yaitu
Kemudian ada kelas binarity, binary, binary tree. Kemudian dimana untuk kelas binary tree ini itu ada def, init, untuk instalasi root dari pohon sebagai non. Ini untuk inisialisasi ukuran pohon sebagai 0. Ini untuk mengembalikan posisi root dari pohon. Ini untuk mengembalikan total elemen dari pohon. Kita salin saja ya. Dan ini itu menggunakan dari root pohon, kemudian ini kita akan jadi di sini parent. Oh salah, harusnya ini email apa ya? Jadi parent. Kemudian kita masuk dev live.
Jadi ini untuk memvalidasi posisi P. Sembilan lagi. Tujuh lima. Jadi ini adalah salah satu contoh kelas dari binary tree. Mungkin untuk eh, mungkin untuk eh, jadi jadi ini adalah contoh dari kelas binary tree. Mungkin untuk penjelasannya itu di mana di sini kita membuat objek pohon binary yaitu bernama P, di mana P-nya itu Lincoln binary tree. Nah, kemudian kita menambahkan root pada pohon P dengan nilai prodivensi yaitu P edit root eh, eh, prof Davis. Kemudian di sini kita menambahkan node kiri dari root dengan menambahkan Chicago. Kemudian di sini kita menambahkan node kanan dari Creatword dengan slide. Nah, kemudian dari penjelas mungkin dari implementasi codingan dari kelas binary itu untuk seperti ini. Selanjutnya
Selanjutnya untuk di sini tuh ada tabel, yaitu ada tabel operasi dan deskripsi di mana len is NPT ini tuh menghitung panjang pohon atau memeriksa apakah pohon kosong dengan waktu eksekusi itu 0,1. Nah, kemudian untuk growth parent life right sibling children's room children's ini itu mengakses akar orang tua, anak kiri, anak kanan, saudara anak-anak dan jumlah anak dari sebuah node dengan eksekusi 0,1. Kemudian road is live juga ini kemudian ini itu untuk memeriksa apakah sebuah node adalah akar atau daun atau node tanpa anak. Kemudian def ini itu menghitung kedalaman node P dalam pohon jarak dari node P ke akar. Kemudian highlight ini itu menghitung tinggi pohon dengan jarak terpanjang dari akar ke daun terjauh. Kemudian menambahkan akar dan penambahan anak kiri, menambahkan anak kanan, mengganti nilai node, menghapus node dan mengembangkan pohon. Nah, mungkin untuk penjelasan dalam bentuk tabel ini mencakup deskripsi dan waktu eksekusi untuk setiap operasi pada implementasi pohon biner terhubung, dan ini memberikan pandangan yang jelas tentang efisiensi dari berbagai operasi yang dapat dilakukan pada pohon tersebut. Mungkin dari saya sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.